kalau kerja sekedar kerja, Ya. monyet juga bekerja di hutan. Kalau berada di luar tekanan, mending kita entrepreneur. Ya. Kita sudah melawan. Ini kan penyakit yang tidak kelihatan dan negara harus hadir. Wah, neraka kamu. Emosinya mati, spiritualitasnya mati, kreativitasnya mati, karakternya mati, intelektualitasnya mati. Tidak ada wibawa di mataku ketika aku sudah tahu bahwa dia nganggur. Habib Jafar, selamat datang kembali di Rumah Perubahan. Prof. Renal, terima kasih atas undangannya. Saya kalau ketemu Habib Jafar selalu saya gembira. Ya, selalu saya gembira. Ini yang keberapa kali ke sini? Iya, ini kelima kali, Pak. Kelima kali ya. Dan selalu untuk acara-acara yang inspiratif. Ya. Waktu itu selalu pertama begitu, ya. kali saya mewawancarai Prof. Renal di salah satu program saya dan Prof. Renal bikin video dengan saya podcast. Ya, bergantian kita. Iya. Ya. Pernah juga ke sini bersama Tretan. Sabrang. Ya. Kemudian Tretan Muslim Ya, Tretan untuk Muslim, terus kemudian ngisi dengan coach. seminar. Ya. Iya. Ya. Kali ini untuk podcast ini. Wah, luar biasa sekali ya. Saya mengikuti Habib Jafar ini selagi masih kopiahnya dulu Pak. Iya, masih kopiah. Yang dikebelakangin sedikit. Dikebelakangin sedikit ya. Dan teman-teman saya memberitahu saya ini Habib muda, ya, Iya. Habib muda dengan tema-tema yang menarik perhatian. Nah, Betul. kali ini kita berada dalam dunia yang mengalami turbulensi katanya ya. Iya. Turbulensi ekonomi, banyak hal baru, ada perubahan geopolitik, perubahan pandemi, kemudian juga macam-macam secara ekonomi ya. Bib, kita ngomong sedikit lebih serius. Wajah Anda kelihatannya sudah langsung serius. Saya biasanya dakwah dengan komedi, diundang Prof. Renal. Wah, kayaknya saya pengen tetap berkomedi, tapi jokes Prof. Renal kayaknya agak bapak-bapak, jadi susah saya mengimbanginya. Jangan berubah, be yourself. Be yourself ya. Soalnya ini rumah perubahan kan, Bro? Perubahan. Walaupun saya mengajak Anda berubah, Iya. tetapi saya justru harus berubah. Bib, apa yang terjadi belakangan ini dalam kehidupan Bib? Ada masalah, banyak orang yang bilang sekarang mengalami stres. Iya. Ada dokter-dokter muda, dokter ya, Iya. yang mengatakan di program pendidikan dokter spesialis akan mengakhiri hidupnya karena Iya. sekolah berat. Iya. Kemudian ada orang yang merasa ekonominya terganggu, bahkan ada keluarga yang bunuh diri bersama-sama. Betul. Terjadi pembunuhan ya terhadap perempuan-perempuan muda, dikoperin, dikarungin dan sebagainya. Betul. Ya. Terus kemudian juga ramai juga nih yang lain yang lebih serius. Iya. Starling itu juga ramai ya. Starling, Warung Madura. Warung Madura. Starling itu Starbucks keliling maksudnya. Iya, Starbucks keliling. ya. Jadi orang Indonesia masih di tahap sebagian itu boykot, Ya. kita sudah melawan. Kita sudah mengimbangi orang Madura Ya. itu. Orang Madura mengimbangi, iya, ya. Karena saya Madura swasta, Prof. Ada Madura yang Jadi saya orang Jawa Timur, Ya. dari satu kabupaten namanya Bondowoso, hampir ujung Jawa Ya. Timur. itu banyak Maduranya di sana Nah, tuh. Ya. mereka itu kultur Ya. Madura, bahasa dan budayanya itu Madura. Ya. Yang Jawa itu biasanya dua orang, dua kelompok. Ya. Pertama PNS, Ya. yang kedua orang kaya. Anda masuk yang mana? Saya Santri. masuk yang Madura, saya yang santri. Santri. Saya santri. Ya. Saya bahkan tidak pernah sekolah selain agama. Saya dari TK Islam, Ya. SD saya SD Islam, Ya. kemudian saya lanjut nyantri, Ya. kemudian S1 saya di bidang akidah dan filsafat, dan S2 saya di bidang tafsir Quran dan hadis. Tapi kan ada selama belajar agama juga belajar dong tentang filsafat. Iya, saya kuliah filsafat, akidah Belajar dan ya? filsafat. Filsafat. Kemudian saya belajar hal-hal yang dibutuhkan Ya. untuk dakwah saya, Ya. khususnya untuk membuat saya tetap relevan dengan zaman. Karena dalam Islam kita meyakini al-Islamu atau Al-Qur'anu Ya. solihun likulli zaman. Al-Quran dan Islam itu harus selalu relevan dengan setiap zaman dan fikul limakan, setiap tempat. Jadi saya belajar, makanya saya belajar berkomedi, Prof. Saya belajar komedi secara otodidak. Ya. Kemudian saya juga belajar public speaking, sehingga kemudian itu saya gunakan untuk menunjang bukan kontennya, tapi delivery dakwahnya. Agar bisa lebih diterima oleh banyak kalangan. Karena ada satu disertasi
dari Prof. Ismail Fajri Alatas. Ini kita mulai serius nih, bicara Nah, iya. S3 Sama profesor kita ngutipnya profesor juga kita. Gantian, Anda lebih serius. Silakan. Jadi ada satu riset yang menyebutkan bahwa seorang tokoh agama itu bukan hanya harus pandai secara tekstual, Ya. tapi juga cakap secara kontekstual agar dia bisa mengelola dalam tanda petik umat secara baik. Jadi mereka harus tetap kontekstual. Komedi misalnya, kenapa saya belajar komedi? Karena saya membutuhkan komedi sebagai bahasa yang paling universal. Tidak semua orang mengerti filsafat, tidak semua orang mengerti bahasa politik, tapi semua orang tahu cara tertawa. Dan betul. Komedi adalah bahasa bagi semua orang. Yang salah satu kekuatannya adalah dia selain bisa menjangkau semua orang, dia juga bisa mengkritik tanpa menyakiti siapa saja yang mau dikritik. Itu yang dilakukan oleh Abu Nawas kepada rezim di zaman itu, kekhalifahan di zaman itu, mengkritiknya itu dengan komedi, dan yang dikritik pun akhirnya ketawa, tapi pas dipikir-pikir malamnya, itu jokesnya kena juga tuh ke saya. Akhirnya mungkin pemimpin yang bijaksana akan berubah dengan itu. Dia refleksi di situ ya. Iya, makanya saya menyebutnya mengagamakan canda. Orang kadang menyebutnya, lah ini berarti membercandakan agama. Enggak, saya mengagamakan canda. Canda diberi value berupa Dan dakwah. itu bisa lebih banyak diterima oleh kalangan agama yang berbeda. Sependek jam terbang saya di dunia dakwah, iya Prof. Ya. Saya di samping kampung saya di Jember, itu secara ekonomi ya menengah lah ya. Tidak di bawah garis kemiskinan, tapi pas di garis kemiskinan. Enggak. Jadi mereka ekonominya menengah. Kemudian sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu, saya pernah bikin show dakwah di sana. Di satu hall terbesar di sana. Dan melibatkan komedian, dan saya terbesar itu artinya 1.000 orang, 10.000 orang? 3.000 orang. 3.000 orang, 3.000 besar. orang. Untuk Besar. sebuah kota seperti itu. Iya. Kemudian saya bikin show dakwah sebenarnya. Selama kurang lebih 4-5 jam, Bro. Yang bicara sendiri atau beberapa Saya orang? sendiri sebagai pendakwahnya, tapi ditemani Kikan Coklat. Untuk musik, kemudian ditemani beberapa komedian, diantaranya Muslim, Coki, kemudian Uus dan lain sebagainya. Nah, ini papan atas semua. Papan atas semua. Dan itu, Prof, pakai tiket dengan harga yang tidak murah. Seingat saya antara 100 sampai 1 juta. Lumayan. Dan itu full. Luar biasa, mahal lah untuk level di sana. Sangat mahal. Bahkan mungkin tidak terjangkau, tapi itu full, 1.500 kursi. Wah, berarti kita bisa komersialkan di sini. Nah itu. Kemudian yang kedua, mereka stay 5 jam untuk mendengarkan dakwah. Dan juga yang hadir mayoritas, kalau saya tidak mau bilang semua, adalah anak muda. Enggak, anak muda. Ikut, anak muda. Termasuk non-muslim, banyak sekali. Maksud saya itu yang memburu takjil kemarin. Gitu. Non-muslim juga. Bedanya cuma non-muslim masuk, ketika keluar dia langsung login tuh. Karena ada boot login-nya. Apa maksudnya login mereka di situ? Jadi, enggak, saya punya program YouTube setiap bulan Ramadan itu login. Login itu dakwah toleransi. Agar bulan Ramadan tidak hanya diisi dengan tontonan-tontonan yang Islam, tapi tontonan-tontonan yang Islami. Islami itu artinya sifat. Sifat Islam itu rahmatan lil alamin. Kesempurnaannya bisa dirasakan oleh semua orang sebagai way of life. Itulah yang kita hadirkan, sehingga tontonan itu bernilai tuntunan bagi semua agama. Saya menghadirkan tokoh semua agama di Indonesia. Pendeta, Romo, Bante, siapapun kita hadirkan. Bahkan kalau ada yang penyembah kopi, kita hadirkan ke penyembah kopi itu. Sayangnya nggak ada. Bahkan saya pernah ngobrol dengan penyembah iblis, Prof. Satanik gitu. Bukannya Mongol ya? Mongol, betul. Wah, Prof mainnya jauh juga ya. Kalau yang lucu-lucu saya mungkin tahu sedikit lah. Betul. Jadi itu menunjukkan bahwa komedi sebagai platform delivery terhadap satu pesan itu penting sekali. Dan yang paling saya sukai karena dengan begitu saya bukan hanya memberikan pesan, tapi juga meneteskan kesan.
meneteskan kesan. kesan. Itu yang terpenting. Karena pesan itu mungkin mudah dilupakan. Ya. Kadang kita dengar ceramah sekarang, pulang-pulang lupa. Tapi dengan kesan yang lucu, itu akan stay di kepala kita, syukur-syukur ke hati kita. Ini kalau menjelaskan kenapa perusahaan mendatangkan motivator, jawabannya adalah motivator itu hanya sesaat. Ya, tidak berkesan. Iya. Tetapi kalau dia punya self disiplin, punya disiplin, itu akan melesat. Nah, itu Jadi dia. yang kesan itu adalah kalau orang mempunyai sesuatu yang ada dalam jiwanya, kurang lebih begitu ya. Betul, menetes dalam diri betul. mereka. Makanya saya jadi Habib Industri. Ya. Siapa tahu perusahaan-perusahaan butuh satu motivasi yang bisa berkesan. Oke. Nah, ini penting sekali ini ya, karena masyarakat kita memang ada juga di dunia industri, ada kalangan terdidik di sana dan sebagainya ya. Dan soal tadi Prof ya, turbulensi. Saya mengamati kan turbulensi ini adalah suatu kondisi yang sangat membahayakan. Ya. Bagi satu keluarga, satu komunitas, satu kota, satu bangsa, bahkan satu dunia. Ya, sekarang ini zamannya disebut bani. Brittle, rapuh. Oke, rapuh. Sehingga turbulent ini ya, karena ada perubahan iklim, ada perang, ada konflik, ada teknologi baru, ada robot, ada masalah mental. Banyak persoalan-persoalan baru yang masyarakat kadang-kadang kesulitan untuk memahami dan membandingkan di hidupnya dengan orang lain. Betul. Dan bahayanya begini, yang paling mendasar, ketika satu pesawat itu turbulensi, maka kebaikan bisa akan tampak seperti kejahatan. Kebaikan bisa akan tampak seperti kejahatan bagi yang menerimanya. Saya bayangkan ketika satu pesawat itu turbulen, kemudian saya mau memberikan kepada Prof. Renal kopi satu cangkir, maka ketika turbulen mungkin kopi itu akan jatuh dan Prof. Renal akan menganggap saya menyiram Prof. Renal, bukan memberikan kopi kepada Prof. Renal. Pesan positif bisa jadi disalahpahami sehingga kemudian kita terlibat dalam konflik yang kata salah seorang penyair di Indonesia, seringkali kita terjebak dalam pertengkaran tanpa persoalan. Pertengkaran tanpa persoalan. Betul. Di situ iblis masuk sebetulnya. Di situ iblis masuk. Bahkan saya pernah baca satu berita, ada 2 orang di pom bensin, Prof, yang akhirnya bertengkar karena saling lihat-lihatan. Jadi ini kayak saya waktu zaman SMP SMA tuh. Dan ini bukan anak SMP, bukan anak SMA, bukan anak muda, orang dewasa. Bahkan bagian dari satu institusi, dua-duanya. Jadi yang satu saya bayangkan itu ngisi bensin, kemudian ngelihat, kemudian kadang kan, ngapain lo lihat-lihat? Lah, lo yang ngapain lihat-lihat? Kalau dulu begini, kita liatin, dia bilang apa lo? Iya, nah itu yang terjadi. Adu melotot, adu gede mata kita. Ya. Nah, saya bayangkan ini kan karena kondisinya turbulen. Ya. Jangan-jangan turbulensi ini suatu hari membawa kita pada keadaan di mana orang bertengkar karena bernafas. Ngapain lu bernafas? Lu yang ngapain? Kan gue duluan. Gue duluan. Akhirnya bertengkar karena ngapain lu nafas-nafas gitu kan. Dan itu menurut saya, Prof, bukan sesuatu yang mustahil. Saya membayangkan orang bertengkar karena lihat-lihatan itu kan dulunya mustahil. Sekarang jadi ada kasusnya. Orang bertengkar karena buburnya diaduk oleh orang yang buburnya tidak diaduk. Saya bahkan pernah dibilang Habib psikopat karena bubur saya itu diaduk, Prof. Sesuatu yang simple. Perbedaan dasar. Orang akhirnya menjadi pribadi yang tidak rasional karena dia marah kepada hal-hal yang bahkan dia belum konfirmasi. Itu real ya, sekarang banyak terjadi ya. Saya membayangkan itu seperti 2 orang tunarungu yang berbicara. Yang satu pegang pancing, mau mancing. Yang satu duduk. Mau kemana Pak? Mau mancing. Oh enggak, mau mancing nih. Oh saya kira mau mancing. Mereka berkomunikasi tapi tidak komunikatif. Di media sosial sering begitu. Sebetulnya tujuannya sama, jelas, tetapi menjadi tidak jelas. Atau memang dari awal berbeda, tapi seolah-olah sama. Misalnya orang berdebat tentang demokrasi, padahal keduanya berangkat dari definisi yang berbeda tentang demokrasi. Karena itu kan kalangan cendekiawan, orang-orang akademis mengawali papernya, risetnya itu dengan definisi etimologis maupun terminologis. Bib, di sini kopinya enak, kita ngopi dulu. Boleh. Mungkin espresso atau americano.
Iya. Ya. Espresso terlalu strong banget. Selalu strong. Saya yang moderat-moderat aja lah. Tapi ada gula. Ada gulanya? Iya. Siap. Ya. Manis berarti ya? Manis. Oke, saya minta yang kopi pahit. Wih. Hidup saya sudah terlalu manis. Nah, kalau Habib ini hidupnya kurang gula ini. Kita belajar ikhlas dari gula, Bro. Jadi Bagaimana itu? kalau terlalu manis kebanyakan gulanya. Ya, Kalau terlalu sedikit kurang gulanya. ya. Kalau pas kopinya enak. Betul sekali itu. Ya, pas Makanya kopinya. kalau ya. dalam Islam, Bro, Ya. ada banyak ulama baik Ya. Indonesia maupun luar yang menulis kitab atau buku yang berisi syair-syair pujian kepada kopi, Bro. Syair pujian pada Iya. kopi. Oh, kopi itu kan memang pertama kali dikenal dari Arab. Betul. Ketika kalau nggak salah domba dikasih makan daun kopi kalau nggak salah. betul. Terus kemudian orang menyadari loh, kok dombanya nggak tidur. Barulah kemudian itu ditemukan bahwa Iya. kopi ini bisa memulihkan orang dari rasa ngantuk dan sebagainya. Betul. Karena kan Sekarang, ya. kalau Timur Tengah itu rata-rata ngopi, Ya. kalau Asia Timur itu kan rata-rata ngeteh, Bro. Teh, betul. Iya. Ya. Nah, kopi itu banyak syair-syair. Misalnya kalau di Indonesia ada Syekh Ihsan Jampes Ya. dari Kediri yang menulis syair tentang kopi, dan Ibnu Hajar Al-Haytami salah seorang ulama itu merangkum intinya kopi, kata beliau, adalah minuman para kekasih Tuhan. Karena dengan kopi cahaya Tuhan semakin mudah diterima oleh hati kita dan membuat suntuk menjadi hilang dari pikiran kita. Jadi melihatnya Itu bisa pujian lebih kepada terang, kopi. ya. Iya. Karena mereka banyak mendapatkan inspirasi dari kopi itu sendiri. Jadi kopi adalah satu satu substance yang bisa membuat kita menjadi lebih fokus. Iya. Dan kemudian kita bisa memuji Tuhan dengan lebih Betul. lebih fokus ya, Iya. lebih khusyuk Bahkan gitu. bisa belajar branding dari kopi kan. Karena kita walaupun ngeteh bilangnya ngopi yuk. Padahal yang diminum teh tuh. Iya kan? Ngopi. Iya kan? Kegiatan nongkrong itu kan sekarang disebutnya ngopi udah. Ya. Ngopi yuk gitu. Padahal dia meeting, Ya. padahal dia gibah gitu. Ya, Ngopi. ngomongin orang ya. Iya, ngomongin Ya. orang tuh bukan ngopi, makan daging saudaranya sendiri. Ini juga ngopi ini sekarang banyak dilakukan oleh mereka yang stres. Makanya mereka bilang butuh healing. Betul. Ya, tapi kok healing setiap hari? Iya. Rupanya Pusing akhirnya. Makanya healingnya ke kedai kopi. Oh, Betul. healingnya ngopi maksudnya. Iya. Dan sekarang kedai kopi itu ramai sekali, ada di mana-mana ya. Dan ini adalah sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam turbulensi, Habib juga melihat banyak sekali orang stres sekarang ini di mana-mana. Iya, jadi gini bro, dulunya ngopi itu diharapkan oleh para filosof dari Madhab Frankfurt di Jerman itu untuk menjadi kegiatan guna menunjang kreativitas. Karena itu, kedai-kedai kopi itu diharapkan menjadi public space, ruang publik yang sehat untuk kita nongkrong sehingga kita mendapatkan pencerahan berupa inovasi, kreativitas, bahkan hal-hal yang sifatnya spiritualitas seperti dalam Islam. Tapi sekarang bahkan udah nggak gitu lagi. Itu udah terlalu ekspektatif tuh. Sekarang itu sekedar untuk healing, ngopi itu untuk menghilangkan pusing. Karena kita betul-betul berada dalam era yang tidak mudah kan ya bro. Oh, sangat tidak mudah. Ya. Pertama, kita ada di era yang suksesi, perubahan. Ya. Dari analog ke digital. Ya. Sudah pasti setiap perubahan itu dalam tanda petik memakan korban. Orang harus keluar dari kebiasaannya. Betul. Ya, karena ada kebiasaan baru yang terbentuk. Dan survival, tidak semua orang bertahan di tengah perubahan itu kan. Ya. Nah, kemudian, makasih Mas. Kemudian yang kedua bro, bahwa faktanya kita berada dalam perubahan generasi kan. Kita sedang menghadapi bonus demografi, di mana tiba-tiba bangsa ini secara kuantitatif dipegang oleh anak muda. Anak muda, 60%. 120-an juta. Ya. 120 juta. Lebih bahkan, hampir 150 juta. Iya, Ya. dan itu tentu tantangan tersendiri. Iya. Apalagi kita menghadapi tradisi senioritas. Hmm. Kan baik di tempat kerja, organisasi, kemudian sekolah. Iya. Senioritas itu begitu menjadi Iya. tradisi. Pemimpinnya 12 tahun lebih tua daripada yang bekerja saat ini. Betul. Dan
biasanya gap generation itu bikin tekanannya semakin tinggi. Bahkan sekarang kan orang ngerekrut pekerja baru dengan salah satu persyaratannya siap di bawah tekanan. Siap di bawah tekanan. Iya. Itu saya banyak melihat itu surat-surat orang melamar Lowongan itu kerja. tanda tangan Siap berada ya, di bawah bekerja tekanan. di bawah tekanan. Iya, mohon maaf kalau berada di bawah tekanan mending kita entrepreneur kan. Kita bekerja ke orang karena Iya. kita mau santai. Ya. Dan apa bedanya dengan penjara atau perbudakan? Makanya mereka mengkritik Memilih, dengan menyebutkan budak korporat kan. Ya, makanya mereka sebagian besar akhirnya beralih menjadi self-employed, jadi Iya. bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Dan Walaupun belum tentu berhasil. belum tentu berhasil. Stres lagi. Tapi paling tidak stres dulu lah saat bekerja. Nanti stresnya ditunda. Ya, karena mau sendiri, stresnya lebih terkendali. Betul. Ya. Nah, karena itu, Prof, kemudian angka depresi kita, angka ketidaksehatan mental kita itu di 27 juta, di 10%. dari penduduk kita. 10%. Dan itu mayoritas Iya. anak muda. Beberapa riset menyebutkan itu dan mayoritas tentu anak muda. Itu kemudian menjadi masalah di mana-mana. Penyebabnya apa? Mereka stres. Ini kan turbulensi nih. Iya, secara umum tekanan pekerjaan Ya. dan media sosial. Tapi yang 3 teratas itu adalah keluarga, Bro. Oh, keluarga. Jadi pertama adalah broken home, Ya. kemudian yang kedua adalah perceraian, Oke. baik karena kematian atau tidak. Yang ketiga itu karena ya stereotip orang yang tidak menikah, orang yang menjanda, orang yang menduda dan lain sebagainya. Lonely, kesepian. Kesepian, stresor semua itu. Hmm. Dan itu akhirnya tumpang tindih menjadi masalah di mana-mana. Secara ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Sehingga ini harus menjadi kesadaran bersama. Karena ini kan penyakit yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tidak kelihatan. Ya. Bahkan ini sakit yang seringkali di negatif thinkingin, disuuzoni. Misalnya ada orang yang ketika naruh cangkir kopi dia harus presisi tuh. Ya. Itu masalah secara mental. Nah, orang karena nggak tahu bahwa ini masalah mental, orang lebay lo. Apaan sih lo? Gak jelas sih lo. Gitu aja. Gitu aja dipermasalahkan. Akhirnya jadi masalah. Sehingga kemudian kemana-mana bukan membaik. Nah, karena itu perlu kesadaran melihat ini pertama sebagai masalah. Oke. Kemudian perlu menghilangkan stereotip orang ke psikiater dan ke psikolog. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Karena ke psikolog dan ke psikiater kan sering dibilang, oh itu dokternya orang gila. Ya. Kalau lu ke sana berarti lu gila. Bahkan yang udah punya kesadaran untuk ke psikolog dan psikiater, nggak tahu harus kemana psikolog dan psikiaternya. Tahu harus kemana, nggak punya duit untuk bayar. Sehingga itu berjenjang dan negara harus hadir seharusnya di masalah ini. Siapa yang harus membawa orang-orang ini ke psikolog atau psikiater? Keluarganya atau yang bersangkutan sendiri? Sebenarnya paling tepat adalah yang bersangkutan. Karena yang pertama tahu adalah yang bersangkutan. Namun kan tingkat self diagnosis kita tinggi sekali. Oh, sekarang luar biasa. Self diagnosis dalam segala hal, Ya. khususnya terkait dengan agama. Bahkan dia sakit, Ya. dia cari di Google. Saya nggak bilang informasi di Google itu salah. Informasi itu tepat, informasi itu benar, tapi tidak tepat untuk kita. Masalahnya bukan itu Dan sebenarnya. juga ada yang memberi advice bahwa ini adalah dibuat oleh dunia baru. Iya. Dan kemudian akhirnya larinya ke teori konspirasi. Betul. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan ya. Padahal kalau saya misalnya sebagai pendakwah Islam itu menjadikan salah satu dakwah saya, Prof. Saya berbicara di banyak forum tentang kesehatan mental. Ya. Bahkan saya punya rumah cahaya, rumah sehat Rumah mental cahaya, rumah surat gratis. mental. Karena kesehatan mental ini sedang menjadi masalah besar. Betul. Tapi berapa banyak Anda bisa menampung kalau lihat 27 juta orang? Betul. Saya rata-rata setiap bulan 36 orang. Wow. Jadi per Berarti tahun kita hanya perlu 300 banyak orang nih untuk berkolaborasi. sekian. Betul. Karena kalau dalam Islam, rumah sakit jiwa pertama itu di Baghdad, itu milik kekhalifahan Islam di abad ke-7 Hijriah. Karena itu sebaiknya kita hadir. Melalui apa? Untuk konteks Indonesia, kita menjadikan agama, apapun agamanya, itu sebagai pendampingan bagi masalah mental, bagi psikiater dan psikolog. Ya, Tuhan ada bersama orang-orang yang menderita. Dalam Islam kan Tuhan bersama orang-orang yang sakit. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan ingatlah Tuhan kalau kamu ingin
menenangkan dirimu. Bahwa Tuhan menjagamu dengan penjagaan yang penuh cinta. Secara psikologis, ada Viktor Frankl. Itu satu teori psikologi yang memberikan bagi agama ruang untuk menyelesaikan masalah mental. Dia adalah salah satu survival dari Nazi. Holocaust. Iya. Ya, Holocaust. Keluarganya habis semua. Keluarga. Cuman dia yang survive. Itu yang Dan menyebabkan dia berdamai. jadi psikolog. Ya, dia berdamai dengan Iya. hidupnya. Ya. Dia melihat apa yang menyebabkan orang itu bertahan dan tidak bertahan. Ternyata kuncinya adalah pada kebermaknaan hidup. Orang yang tidak menilai hidupnya bermakna atau tidak menemui makna hidupnya, maka dia akan mengakhiri hidupnya. Karena dia nggak tahu di penjara sampai kapan dan apa sebabnya di saat itu kan, karena kekejaman Nazi. Nah akhirnya logoterapi itu memberi ruang bagi agama. Tapi syaratnya agamanya disampaikan oleh agamawan yang kompeten, Ya. yang bukan hanya mengetahui aspek-aspek ekstrinsik luaran dari agama, Ya. apalagi yang cuman bilangnya, wah neraka kamu, wah agama itu begini begitu dalam konteks yang Seakan-akan mengerikan. Tuhan itu adalah pencipta Pemarah. penderitaan, ya, pemarah, Betul. pencipta penderitaan, pendendam, seakan-akan seperti itu. Betul. Itu lumayan itu, ada aliran itu cukup banyak. itu Betul. saya lihat. Tapi agama yang intrinsik, Ya. yang melihat Tuhan sebagai maha cinta, Ya. maha kasih, dan agama sebagai penuh cinta. Nah, di sanalah kemudian bagaimana agama masuk melalui agamawannya Ya. dan berkolaborasi dengan psikolog atau psikiater. Ilmu Jadi pengetahuan. jangan juga agamawannya sok ngomongin psikologis Ya. atau psikiatris, Ya. karena dia bukan bidangnya di sana. Ya. Jadi, Karena kalau tidak, Prof, riset selama 10 tahun di Columbia University itu menyebutkan agama itu bisa menjadi solusi bagi masalah mental, tapi juga bisa menjadi sebab bagi masalah mental. Menjadi sebab kalau agama dihadirkan dengan wajah yang mengerikan, malah jadi membuat penuh orang ketakutan. ya, membuat orang menjadi lebih tertekan. Ya. Iya. Balik lagi tadi soal tadi orang-orang yang bekerja di bawah tekanan. Ya. Memang tidak boleh bekerja di bawah tekanan. Kalau ada satu penulis buku, Ya, sambil ngopi ya, Bib. iya kita sambil ngopi. Namanya Ali dan Uwaihan, Prof. Dia sebutkan bahwa idealnya bekerja dalam Islam itu memenuhi 4 aspek. Pertama adalah tentu ekonomi. Ya, Yang kedua adalah moral. ya, Jadi kita tidak mati-matian untuk mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Jadi kita bekerja untuk ekonomi kita tapi dibatasi oleh pagar-pagar moral dari agama, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah emosional, personal. Artinya jangan bekerja di tempat yang kamu tertekan, yang kamu sampai tidak mendapatkan work-life balance. Jangan bekerja di tempat yang kamu tertekan. Betul. Saya malah berpikir anak-anak saya di sini kurang tertekan ini, supaya mereka bisa bangkit begitu. Jadi salah ya, tidak boleh. Iya, saya makanya bekerja. itu mereka beruntung dapat pekerjaan di sini. Saya sempat tanya, kamu tertekan nggak sama saya? Mereka bilang enggak. Enggak, karena mereka ngomong tertekannya di grup WhatsApp yang nggak ada prof renalnya biasanya. Di mana-mana begitu ya. Di mana-mana begitu. Mereka itu biasanya punya grup WhatsApp yang nggak ada bosnya. Ya, Dan nggak ada masalah, Prof. Karena itu yang menyebabkan mereka survive. Kalau Iya, nggak, secara mental terpukul, bahkan bisa depresi dan bunuh diri. ini yang dalam psikologi disebut katup pelepas. Kan tuh lepas. Jadi di depan Marah-marahnya di sana. Makanya kalau Prof Renal anggap grup WhatsApp-nya sepi, itu bukan sepi. Bukan Mereka sepi. bikin grup WhatsApp baru yang Iya. nggak ada Prof Renalnya aja tuh. dan itu cari-cari temennya siapa yang bisa dengerin gua Iya. begitu ya. Dan mereka biasanya survei dulu, Prof. Riset Iya. dulu. Ya. Nih sama-sama bermasalah nggak dengan bos nih? Iya. Jangan-jangan dia jasus kalau bahasa Ya. pesantrennya, Malah- mata-mata. Oh, mata-mata atau terus kebalik-balikin. Balik-balikin. Ya. Cari yang senada seirama. Senada seirama. Nanti terus mereka sore-sore pergi ngopi bareng. Betul. Makan bareng. Itu biasanya nama grupnya, grup WhatsApp-nya grup WhatsApp mendang-mending. mendang-mending. Iya. Gua disuruh begini nih sama Prof. Renan. Ah, lo mending. Gua disuruh begitu gitu. Terus aja perlombaan dalam keapesan. Gitu. Dan yang terakhir, Prof, itu Ya. sosial. Kita punya visi filantropi dalam bekerja. Bekerja bukan sekedar melaksanakan tanggung jawab, Ya. tapi menjadikan ibadah untuk membantu memberikan kebermanfaatan bagi orang Ya. lain. Saya jarang sudah menemui itu, Prof. Biasanya
saya agak surprise ketika ada pekerja, apalagi ASN, yang kemudian mau membantu kita di luar job desk dia. Oh, ya. Satpam. Sekarang semakin banyak yang tidak mau melakukan. Tidak mau, Ya. Bro. Bahkan kalau nggak mau dengan bilang nggak apa-apa, Bro. Ya. Kadang kita udah di mejanya naruh, nggak diapa-apain Nggak tuh. diapa-apain. Tetap main Zuma dia tuh. Main game. Pulang aja dia. Pulang aja. Ya. Artinya aspek sosial selain aspek tadi emosional, Ini personal. yang di dalam dunia kerja baru disebut quiet quitting. Iya. Quiet quitting. Jadi mereka diam-diam quit. Begitu. Diam- Artinya tidak memberikan secara optimal, maksimal Iya, potensi yang mereka berikan. betul. Padahal kalau dalam Islam itu kerja kan dinilai bukan sekedar ibadah, tapi bahkan jihad di jalan Tuhan. Jadi ada seorang yang tiba-tiba lewat di depan masjid yang Nabi sedang mengaji di sana bersama para sahabatnya. Kemudian para sahabat bilang, betapa ruginya anak muda itu. Di sini ada pengajian bersama Nabi Muhammad, dia malah bekerja. Kemudian kata Nabi, nggak gitu cara berpikirnya. Siapa yang bekerja agar dirinya atau keluarganya tidak tertekan dan tidak mengemis, maka dia sedang berjihad di jalan Tuhan. Jadi ketika dia meninggal dalam keadaan bekerja sebagai jihad, maka dia mati syahid, kematian terindah di muka bumi ini dalam Karena dia perspektif hidup Islam. untuk orang lain juga. Iya. Jadi saya bayangkan pegawainya Prof. Renal yang misalnya ada yang mati di depan laptop, mati syahid tuh, Bro. Karena kebanyakan kerja tuh. Kalau bisa tidak mati. Iya. Jangan pada saat bekerja. Tapi kan kadang begini, Prof. Emosinya mati, spiritualitasnya mati, kreativitasnya mati, karakternya mati, intelektualitasnya mati. Kalau begitu kita perlu mendesain ulang tentang pekerjaan. Betul. Jadi orang bekerja jangan hanya sekedar melakukan pekerjaan, tetapi mereka juga mempunyai waktu untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan. Betul. Itu Begitu yang ya? kata Buya Hamka, kalau kerja sekedar kerja, Ya. monyet juga bekerja di hutan. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Makanya kalau dalam Islam dijelaskan bahwa waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Telah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa bahwa malam waktunya istirahat, waktunya kontemplasi, waktunya kamu dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan hal-hal yang private denganmu. Siang hari waktunya kamu mencari pekerjaan. Karena menganggur juga dikritik oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, aku pernah ketemu dengan pemuda yang baik sekali tapi dia nganggur. Maka kata Sayyidina Umar, tidak ada wibawa di mataku ketika aku sudah tahu bahwa dia nganggur. Bahkan Ibnu Mas'ud katakan, aku marah kepada orang yang menganggur. Menganggur di sini dalam arti dia tidak melakukan apa-apa ya. Tidak melakukan untuk apa-apa. memperbaiki kehidupan dan memperbaiki alam semesta ini. Betul, memperbaiki segala sesuatu yang bisa diperbaiki oleh dia dan mampu dia perbaiki. Ya. Karena gini, ayah saya bilang begini, Bro. Jangan duduk di tempat duduk yang bukan tempat dudukmu walaupun itu kosong. Dan jangan mau digeser oleh siapapun tempat dudukmu kalau itu memang tempat dudukmu. Jadi kalau memang kita nggak punya kompetensi, jangan di sana. Jangan ngomongin itu. Karena kan sekarang itu era hilangnya kepakaran. Orang tiba-tiba ngomongin sesuatu yang dia nggak punya kompeten. Oh, iya. Kita di media sosial dihadapkan kepada itu. Bagaimana seorang yang pakar di bidang agama dihabisi bahkan dengan kata-kata yang tidak sopan oleh orang yang tidak ngerti agama. Bahkan dilabeli ini dan itu oleh orang yang tidak ngerti agama. Sedangkan orang yang sudah kompeten diajak ngobrolin itu, bilangnya, gue udah bosan ngomongin itu. Makanya saya sering bilang, saya gak pernah bosan tuh ngomongin toleransi beragama, karena itu bidang saya. Saya menjadi aktivis toleransi antar umat beragama, itu kurang lebih selama 15 tahun, Bro. Dari sejak saya menjadi penulis, Dan ketika- saya nulis tentang itu. Ketika berada di situ kita nggak perlu tanya lagi nih Habib ini Muhammadiyah atau NU, udah nggak perlu lagi ya. Nggak perlu, Ini betul. dianggap, Dulu ya. orang masih berdebat, apakah sholat subuh itu pakai kunut, nggak pakai kunut. Sekarang nggak usah, karena sama-sama nggak sholat udah. Sama-sama berantakan nih dua orang ini.